seluruh informasi publik yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya, baik itu informasi berkala, informasi serta-merta, informasi setiap saat yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dan melalui website ini masyarakat juga bisa mengajukan permohonan informasi secara online. Dan mulai sekarang juga bisa bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan ya? Bisa, Pak. Bisa ya. Prosedurnya seperti apa? Prosedurnya mudah sekali, Bapak. Jadi yang mudah ya. Mudah. Iya, mudah ya. Dengarkan untuk Kanca atau rekan mahasiswa yang lagi mendengarkan ya. Ini mudah sekali. Dengarkan aja Ibu Margaret ini. Silakan. Agak segan atau mungkin terlalu jauh tadi seperti diutarakan Ibu Margaret bahwa untuk pengadilan mungkin ada rasa takut, segan bisa dibuka lewat website kami di Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Di situ misalnya ada mahasiswa atau tadi butuh untuk penelitian yaitu mengenai tentang putusan-putusan hakim mengenai perkara-perkara tertentu, bisa diajukan permohonannya terlebih dahulu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca, selamat malam. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di program Sipakum, siaran Paham Hukum ya, bersama narasumber yang kami datangkan langsung dan kerjasama dengan Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Dan alhamdulillah Kanca, di malam hari ini yang menjadi narasumber yaitu Bapak Hakim Arif Hadi Saputra, Sarjana Hukum, dan materi yang akan dibahasnya nanti mengenai inovasi EPPID Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Pak Hakim juga didampingi, nanti diperkenalkan ya. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu ya narasumber Pak Hakim, Pak Arif Hadi Saputra SH. Betul kan Pak ya? Lengkapnya. Iya betul. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Revan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Hakim? Alhamdulillah baik. Mungkin tadi karena ada terjebak kemacetan makanya agak terlambat. Mohon maaf ya Kanca. Suara semua. Kita diefisienkan lah ya waktunya ya. Betul. Karena gimana lagi ya. Bukan kesalahan kita, tapi informasi yang tadi juga informasi siangan lah ke sini gitu ya. Baik Kanca, dimanapun Kanca berada, dan Pak Hakim tidak sendirian, didampingi oleh Assalamualaikum, saya Margaret Resita. Margaret Resita. Iya betul? Betul. Iya. Baik, apa kabar Bu Margaret? Alhamdulillah. Suaranya agak kecil ya, mungkin kurang maju sedikit ya. Jangan udah segitu berdiri ya udah. Oke. Baik Pak Hakim, tadi sudah disampaikan temanya itu mengenai inovasi EPPID Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Apa itu inovasi EPPID wah banyak inovasi ya dari awal nih. Betul. Tapi saya mau tahu nih, dan juga Kanca Purbasora, mengenai inovasi EPPID ini. Baik, terima kasih. Selamat malam para Kanca Purbasora dimanapun berada. Jadi memang salah satu inovasi yang ada di Pengadilan Negeri Tasikmalaya yaitu EPPID, singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Jadi latar belakang dari adanya inovasi EPPID ini adalah dari Undang-Undang mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Iya. Jadi dari situ kita menganulir dari undang-undang tersebut, akhirnya ada dari ASN kami yaitu di Pengadilan Negeri Tasikmalaya yaitu Ibu Margaret Resita sebagai inovator penemu dari inovasi ini untuk mempublikasikan. Ini inovatornya. Iya, betul, makanya saya bawa langsung di hadapan Kanca Purbasora ini. Waduh, kalau waktunya panjang pasti digalinya lebih panjang lagi nih. Betul. Tapi lain kali bisa hadir lagi ya menjadi narasumber ya Bu Margaret ya. Oke. Tadi belum lengkap nih latar belakang pembentukan EPPID ya, yang
yang inovatornya ada di sini ya. Iya, betul. Oke, silahkan. Baik, ya jadi salah satu inovasi dari pengadilan adalah PPID, yaitu untuk mempublikasikan informasi apa saja yang bisa diterima oleh masyarakat, dan bisa masyarakat terima peroleh di situ kan. Kebetulan ini secara elektronik, jadi bisa Kanca Purbasora juga bisa menilik di website kami, di website Pengadilan Tasikmalaya. Di situ ada berbagai informasi, salah satunya yaitu ya EPPID ini. Seperti itu. Jadi mengenai nanti prosedurnya, syarat-syarat atau caranya nanti bisa dijelaskan, diterangkan oleh Bu Margaret ya, sebagai inovator, salah satu inovator di pengadilan seperti itu. Nanti bisa digambarkan seperti apa, tapi waktunya nih cuma waktunya. Mungkin boleh langsung lah ya Pak Hakim ya. Iya, betul. Gimana nih Pak Bu Margaret sebagai inovator dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya mengenai EPPID ini? Jadi EPPID itu sendiri merupakan sebuah media layanan informasi berbasis website, di mana dengan adanya website ini masyarakat bisa mengakses seluruh informasi publik yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya, baik itu informasi berkala, informasi serta-merta, informasi setiap saat yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Dan melalui website ini masyarakat juga bisa mengajukan permohonan informasi secara online. Karena kan sebelumnya itu pengajuan permohonan informasi dilakukan secara konvensional ya Pak ya, di mana masyarakat harus datang dulu ke pengadilan ataupun harus mengirim surat terlebih dahulu. Nah, jadi website ini tentunya bisa memudahkan masyarakat yang domisilinya jauh gitu. Karena kan pemohon informasi di Pengadilan Negeri Tasikmalaya itu kan ada yang di luar kota, ada yang domisilinya jauh gitu. Jadi untuk memudahkan mereka bisa akses website EPPID untuk mengajukan permohonan informasi secara cepat dan lebih mudah. Iya, dimanfaatkan, diperuntukkan untuk siapa nih manfaatnya ini? Untuk masyarakat, terutama untuk mahasiswa ya Pak ya, untuk skripsi gitu misalnya kan biasanya mereka suka minta putusan gitu kan untuk menunjang proses penelitian skripsi mereka. Jadi mereka bisa mengakses website EPPID untuk mengajukan permohonan tersebut secara lebih cepat gitu. Dan mulai sekarang juga bisa bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan ya? Bisa Pak. Bisa ya. Prosedurnya seperti apa? Prosedurnya mudah sekali Bapak. Jadi yang mudah ya. Mudah ya. Dengarkan kalau untuk Kanca atau rekan mahasiswa yang lagi mendengarkan ya. Ini mudah sekali. Dengarkan aja Ibu Margaret ini. Silakan. Iya, jadi yang pertama akses dulu website EPPID Pengadilan Negeri Tasikmalaya di ppid.pn-tasikmalaya.go.id atau bisa juga diketik di Google EPPID PN Tasikmalaya. Setelah masuk ke websitenya, nanti klik aja menu permohonan informasi secara elektronik. Setelah klik menunya, isi formulirnya. Nanti setelah sudah selesai isi formulir, klik submit. Nanti prosesnya itu akan kami proses verifikasi data, kelengkapan berkas selama 3 hari sesuai dengan SKKMA juga. Oh, ada waktunya, deadline gitu ya, 3 hari. Betul, Pak. Sebelum 3 hari itu gimana? Sekarang tidak bisa langsung berarti ya? Iya, karena sebenarnya bisa kurang dari itu. Kalau misalnya berkasnya itu 3 hari itu maksimal. Jadi kalau misalnya berkasnya udah lengkap, baru bisa kami proses gitu. Iya. Berkasnya seperti apa nih Bu Margaret biar lebih cepat gitu ya? Kan sekarang inginnya cepat tepat gitu ya? Iya. Lebih cepat lebih baik ya. Ingat dulu ya ada itu tuh apa namanya ya? Dulu ada seperti itu gitu ya, lebih cepat lebih baik, gimana? Ya, kalau untuk perorangan cukup mengirim scan fotokopi KTP. Kalau misalnya dikuasakan berarti hanya men-scan surat kuasa gitu. Kalau badan hukum akta pendirian dan lain sebagainya gitu. Iya, jadi mudah sekali ya. Nah, baik, terima kasih nih Bu Margaret. Singkat aja karena waktunya ya sebentar. Ini tentunya ada Pak Hakim ya, ada manfaatnya yang sangat besar ya, terutama ini membantu dalam menyelesaikan berbagai masalah dan juga membantu masyarakat untuk mengakses ya apa-apa yang mereka butuhkan. Nih boleh diterangkan kemudahannya seperti apa, terasa terbantunya seperti apa gitu. Baik, terima kasih Kang Revan. Iya. Mungkin kalau masyarakat yang mungkin agak segan atau mungkin terlalu jauh tadi seperti diutarakan Ibu Margaret bahwa
untuk pengadilan mungkin ada rasa takut, segan bisa dibuka lewat website kami di Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Di situ misalnya ada mahasiswa atau tadi butuh untuk penelitian, yaitu mengenai tentang putusan-putusan hakim mengenai perkara-perkara tertentu, bisa diajukan permohonannya terlebih dahulu di situ. Atau masyarakat luas yang ingin mengetahui mengenai perkara apa, putusan apa, itu bisa langsung diajukan permohonannya. Seperti tadi dikatakan, persyaratannya yang sangat mudah sekali, cukup mengisi, buka website, cukup mengisi permohonan. Setelah itu apakah ada persetujuan dari kami, verifikasi data, setelah itu mungkin bisa langsung diakses. Seperti itu. Oke, mudah sekali ya. Seperti itu. Dan manfaat utama nih yang dirasakan oleh pengadilan negeri sendiri. Kami itu karena tujuan kami kan untuk melayani ya, tugasnya melayani masyarakat luas, baik di daerah terpencil sampai daerah kota ataupun dari masyarakat yang tidak sanggup lagi untuk datang terjauh. Jadi itu akses kami ya mungkin untuk mempermudah ya masyarakat sebagai melayan masyarakat. Jadi kami bisa berusaha semaksimal mungkin supaya Pengadilan Negeri Tasikmalaya itu bisa terbuka lah, atau go public kalau istilah go public kalau sahamnya itu supaya dikenal masyarakat luas tuh sampai ke pelosok seperti itu. Go public ya, mengenai informasi seputar pengadilan ya. Pengadilan, informasi. Mereka ingin tahu putusan-putusan apa yang sekarang sedang dibicarakan lah atau sedang ditangani oleh pengadilan. Ini secara spesifik ini tahapan pembuatan PPD ini tentunya Bu Margaret ya paling ini ya. Betul. Inovator kami. Silakan Ibu inovator ya. Silakan. Untuk tahapan pembuatannya yang pertama kita menyediakan dulu Pak daftar informasi publik yang sudah dimutakhirkan. Setelah penyediaan kemudian kami mencocokkan dulu nih dengan, kan sebelumnya kami punya website resmi ya Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Diperbaharui semua daftar informasi publiknya. Setelah itu seluruh daftar informasi publik itu dimasukkan ke website EPPID. Udah selesai. Gitu ya. Selesai segitu ya. Terus kalau misalnya masyarakat atau terutama mahasiswa ya yang ingin tahu hal tersebut, misalnya keinginan untuk dibimbing lah, misalnya ada biasanya ada kesulitan. Ada kesulitan apa nih yang mungkin bisa dihadapi oleh orang tersebut atau mahasiswa atau masyarakat yang ingin akses terhadap inovasi tadi? Kalau misalnya kesulitan sih, kalau ini kan websitenya mudah dicari juga ya di Google gitu ya. Nah, misalnya mahasiswa yang domisilinya jauh, misalnya di luar kota ingin membutuhkan putusan di PN Tasik. Nah, jadi mereka tidak perlu ngirim surat ke PN Tasik atau nggak perlu datang ke PN Tasik, cukup akses aja website EPPID, isi formulirnya, nanti kita proses gitu. Terus mengenai ini, mungkin keterlibatan para tergugat dan tergugat dan tergugat ya. Gimana tergugat? Ini juga bisa diakses oleh mereka ya. Misalnya keluarganya dan lain sebagainya. Betul. Terus ada keputusan-keputusannya juga bisa dilihat di sini ya. Bisa Pak. Iya, oke. Mudah sekali ya ternyata gitu. Alhamdulillah banyak inovasi nih semenjak beberapa tahun ini ya. Pantesan mempunyai reputasi yang luar biasa nih ya. Nah, jenis permohonan informasi sesuai tentunya ada ini tidak ilegal ya. Legalitasnya seperti apa nih? Kalau permohonan informasi itu ada permohonan informasi tanpa keberatan dan permohonan informasi dengan keberatan. Tentunya jenis ini sesuai dengan SK-KMA nomor 2144 tahun 2022. Jadi untuk permohonan informasi biasa berarti itu tanpa keberatan. Kalau misalnya pada saat mengajukan permohonan informasi ternyata tidak diperoleh informasi yang dibutuhkan, nanti masyarakat bisa mengajukan permohonan informasi dengan keberatan. Oke. Terus nanti saya juga tanyakan mengenai alur permohonan informasi tanpa keberatan ya.
tapi jangan dulu dijawab karena kita break sebentar saja ya, biar tidak begitu tegang ya Pak Hakim ya. Betul. Apalagi Pak Hakim. Baik aja, tetaplah bersama si Pakum hanya di Radio Purbasora 105,7 Pas FM, pas informasinya. 105,7 Radio Purbasora, Pas FM, pas informasinya. Baik Kanca, dimanapun Kanca berada, masih di si Pakum, siaran paham hukum bersama narasumber dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Baik Kanca, tentang inovasi EPPID di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tadi ada pertanyaan yang tertunda yang akan dijawab oleh sang inovator Bu Margaret ya. Tadi yang tertunda mengenai alur permohonan informasi tanpa keberatan ya Bu ya. Oke, dilanjut Bu. Iya. Jadi untuk alur permohonan informasi tanpa keberatan di EPPID Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang pertama pemohon mengisi dulu formulir permohonan informasi secara elektronik yang tersedia pada website EPPID Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Setelah itu nanti petugas dari kami akan memberikan balasan terhadap formulir tersebut yang telah diisi melalui email. Setelah memberikan balasan, nanti petugas akan meneruskan ke PPID pelaksana dan juga diteruskan ke PPID dan nanti paling lambat 3 hari nanti permohonan dari pemohon informasi tersebut akan dicatat dalam buku register permohonan informasi. Baru kalau misalnya permohonannya dinyatakan lengkap, nanti kami akan melakukan proses gitu terhadap permohonan tersebut. Dan juga nanti kami akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon secara elektronik melalui email gitu. Jadi kemudian kalau misalnya permohonannya sudah diterima, nanti PPID akan meminta PPID pelaksana untuk memperkirakan biaya dan waktu untuk penggandaan informasi kalau misalnya pemohonnya membutuhkan printout-nya gitu. Dan selanjutnya paling lambat 10 hari sejak permohonan, PPID melalui petugas akan mengirimkan informasi secara elektronik melalui email kepada email si pemohon informasi seperti itu. Baik, itu ya. Kalau diterima, kalau ditolak gimana? Kalau misalnya ditolak ya berarti antara berkasnya tidak lengkap atau informasi tersebut termasuk dalam informasi yang dikecualikan. Karena ada informasi yang tidak bisa, ada jenis informasi yang tidak bisa di-share juga ke masyarakat gitu. Oh gitu ya. Betul. Iya. Kalau boleh tahu apa yang kendala seperti itu yang mengakibatkan tidak diterima atau ditolak? Kalau ditolak itu misalnya berkas permohonannya tidak lengkap, misalnya pemohonnya itu tidak melampirkan scan KTP gitu atau surat kuasa. Nah, nanti kalau misalnya pemohonnya tidak melampirkan berkas yang lengkap, nanti kami kasih waktu 3 hari supaya si pemohon tersebut bisa melengkapi berkas permohonannya. Tapi kalau misalnya tidak dilengkapi ya berarti tidak bisa ditindaklanjuti. Terus kalau seandainya ini menginginkan masyarakat tersebut atau orang tersebut ingin tetap memiliki akses EPPID tersebut ya, tentu ada deadline-nya ya, berapa lama gitu ya, sampai berapa lama lah gitu. Kalau untuk permohonan informasi itu 10 hari. 10 hari ya? Ya, sesuai SKKM. Kalau setelah 10 hari gimana? Kalau misalnya setelah 10 hari tidak ada tanggapan, nanti pemohon informasi bisa mengajukan permohonan informasi dengan keberatan. Dengan keberatan? Iya. Itu berapa lama lagi? Dikasih waktu lagi? Kalau misalnya 10 hari? Mungkin dari awal lagi gitu ya? Kalau dengan keberatan itu 30 hari karena nanti kami akan melakukan uji konsekuensi. Gitu. Uji konsekuensi. Uji konsekuensi itu seperti apa? Uji konsekuensi itu kami dilaksanakan apabila informasi tersebut memang sensitif gitu ya. Nanti kami melaksanakan uji konsekuensi sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Iya, oke. Ternyata kalau ditekuni bisa mudah lah ya. Betul. Masyarakat mengakses EPPID Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Dan inovasi ini sudah berapa lama diterapkan di PM Tasikmalaya? Inovasi ini sudah berjalan 1 bulan, Bapak. Oh, 1 bulan ya. Dan sudah banyak yang mengakses. Sudah banyak yang mengakses. Banyak. Iya, oke. Bagaimana tanggapan mereka yang mengakses ini? Banyak tanggapan, jadi mereka bisa lebih mudah gitu dalam mengajukan informasi gitu. Jadi bisa diakses di mana aja, terus bisa lebih cepat juga untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Iya.
berarti banyak kemudahan ya. Betul. Terus mungkin ada informasi mengenai mereka yang mengakses ini, ada hal yang ternyata ada ada gangguan lagi ya. Baik Kanca, dimanapun Kanca berada, ini sangat menarik, tapi mohon maaf ya, karena perawat ini baru digunakan baru saja maghrib ya, sholat maghrib menggunakan ini gitu kan. Ternyata masih ada sedikit ini gangguan dari ini ya, dari WhatsApp atau SMS yang masuk. Baik, tanggapan tadi ya mengenai tadi ada kesulitan apa saja yang dialami oleh mereka? Untuk sejauh ini sih belum menerima kesulitan Bapak. Jadi alhamdulillah banyak feedback positif dari masyarakat. Iya, alhamdulillah. Ternyata gitu ya. Dan yang mengakses ini kabupaten dan kota? Bisa. Dan paling banyak atau paling signifikan banyaknya dari mana? Kota atau kabupaten? Dua-duanya sama Pak. Dua-duanya sama gitu ya. Baik, terima kasih nih Bu Marga ya. Kita ke Pak Hakim. Dengan adanya EPPID ini tentunya banyak kemudahan-kemudahan ya. Dan betul. Iya. Tentunya ada hal yang menarik nih di inovasi ini. Mungkin ada kemudahan dan kesulitannya apa nih? Mungkin kalau ada. Kalau kemudahan ya karena banyaknya mungkin karena akses kita kan lebih cepat, lebih cepat diterima, lebih terbuka oleh siapapun juga dimanapun berada. Yang penting orang tersebut mungkin punya akses internet gitu aja, supaya bisa masuk ke website kami. Mungkin kalau kesulitan mungkin hampir tidak ada, mungkin karena kendala jaringan atau seperti itu. Tapi sepanjang jaringan barangkali kan. Mungkin kondisi cuaca di mana, mungkin internetnya kadang naik turun juga seperti itu. Sama gitu. Jangan kan di luar gitu, di sini juga di pusatnya di Kominfo juga sering terjadi. Tadi ya yang kami tanyakan mengenai kesulitan ya. Tentu dengan melalui internet itu ya. Terkadang kan internet ada kuat dan lemah gitu ya. Betul, sinyal ya, mungkin pengaruh cuaca barangkali. Cuaca nggak tahu nih, itu bagian beda lagi. Mungkin harus kami tanyakan kepada siapa gitu ya, ke ahlinya ya. Oke, kontribusi dari inovasi ini terhadap pengadilan negeri gimana nih Pak Hakim? Kontribusinya mungkin ya kami berupaya untuk bisa melayani semaksimal mungkin ya, seoptimal mungkin lah, dan seefisien mungkin bagi masyarakat yang mungkin tidak punya biaya seperti tadi saya katakan, mungkin kurang mampu, kurang sanggup untuk datang pengadilan, mahasiswa juga mungkin ada ketakutan atau kurang yang berada di jauh di sana, mungkin di pesisir selatan atau daerah Cikalo, Cipatujah kan terlalu jauh, kan makan waktu berjam-jam. Ya mungkin lebih mudah itu aksesnya seperti itu. Karena secara geografi kan Tasikmalaya ya lumayan. Gitu ya. Seperti itu. Mungkin kita hanya membantu supaya masyarakat puas seperti itu. Sebagai pelayan masyarakat seperti itu. Tadi ada biaya-biaya ya? Kalau biaya itu kalau misalnya masyarakat butuh yang print out. Gitu. Print out aja. Kalau gitu. soft copy itu kita berikan secara cuma-cuma. Soft copy bisa gitu ya, secara cuma-cuma. Baik, sangat menarik sebetulnya, banyak ya yang perlu digali agar lebih jelas lagi mengenai inovasi ini. Tapi ternyata waktunya nanti akan digunakan oleh program lain nih ya. Karena ada gangguan di jalan ya. Baik. Ada sebelum ditutup nih ada closing statement ya, baik dari sang inovator ya Bu Margaret dan juga dari Pak Hakim. Mulai dari siapa dulu? Mohon maaf nih buat Kanca yang mau bertanya, kami tidak ada session pertanyaan karena waktunya hanya sebentar ya. Nanti kalau kita layani, wah ya. Oke, silakan closing statement dari Bu Margaret. Closing statementnya ya bagi masyarakat khususnya yang berdomisili jauh bisa langsung menggunakan website EPPID Pengadilan Negeri Tasikmalaya di ppid.pn-tasikmalaya.go.id. Ditambahkan
Pak Hakim. Iya, seperti itu. Jadi kancah pebasora dimanapun berada di wilayah Tasik ataupun yang jauh di sana mungkin ya tidak usah sungkan-sungkan, atau misalnya perlu informasi yang mungkin dianggapnya rahasia atau apa, nanti akan dijabarkan, diterangkan pas setelah masyarakat bertanya gitu kan, informasi apa, karena di sini juga ada informasi yang ada diwajib dirahasiakan, ada yang tidak. Seenggaknya masyarakat bisa lebih luas untuk bisa mengakses informasi ini. Baik Kanca, dimanapun Kanca berada, demikian talkshow Sipakum untuk malam hari ini, dan alhamdulillah Pak Hakim sebagai narasumber hadir, yaitu Bapak Hakim Arif Hadi Saputra, Sarjana Hukum, dan didampingi oleh sang inovator masih dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya, itu Ibu Margaret Resita, ya, betul? Betul. Jangan sampai salah nih saya. Ibu Margaret ini dari Sumatera, ya? Betul, Bapak. Iya. Namun dari kecil di Tasikmalaya. Betul. Oke. Itu Pak Adi, tidak banyak perkenalan ya, maklum nih waktu, dan juga mungkin singkat-singkat saja ya. Baik Kanca, dimanapun Kanca berada, demikian tadi bincang ringan kita dengan temanya inovasi EPPID Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Semoga bermanfaat. Kita jumpa di bulan yang akan datang ya. Saya Revan Itep Sherman, dan di depan saya Ibu Margaret, dan juga narasumber Bapak Hakim Arif Hadi Saputra Esa, mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.